Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita jumpa kembali, ketemu lagi di mata kuliah Tindak Pidana Umum. Eh, kita lanjutkan. Kalau di pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan pengantar mengenai mata kuliah ini. Bagaimana mata kuliah Tindak Pidana Umum itu, kemudian termasuk di dalam hukum pidana itu seperti apa posisinya, apa yang dipelajari di dalam tindak pidana umum, sudah saya sampaikan di pertemuan pertama kita sebagai pengantar. Kemudian setelah itu saya juga sudah memberikan atau mereview kembali mata kuliah di semester 2, materi tentang delik atau tindak pidana di dalam hukum pidana semester 2. Sudah saya jelaskan di situ bagaimana unsur-unsur dari suatu delik atau tindak pidana, kemudian bagaimana kita mencari unsur tindak pidana itu di dalam pasal-pasal KUHP. Teman-teman sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya. Nah, kembali lagi bahwa di mata kuliah tindak pidana umum ini di awal sudah saya sampaikan bahwa batasannya adalah kita belajar mengenai kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam KUHP, terutama KUHP buku 2 dan buku 3. Nah, dengan banyaknya kejahatan yang diatur di dalam KUHP, tentunya kita batasi, kita tidak akan mempelajari semuanya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita hanya mempelajari 4 kejahatan, yaitu yang pertama kejahatan terhadap tubuh, yang kedua kejahatan terhadap nyawa, yang ketiga kejahatan terhadap kesusilaan, yang keempat kejahatan terhadap harta benda dan kekayaan. Nah, pada pertemuan sekarang ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai kejahatan terhadap tubuh atau badan. Saya ingin menunjukkan gambar-gambar kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Bisa diperhatikan pelan-pelan, nanti kita bisa berdiskusi setelah melihat gambar itu. Oke ya, saya tunjukkan gambar yang pertama. Nah, gambar, silakan diperhatikan gambar ini. Boleh dicatat, gambar pertama saya ingin teman-teman memberikan penjelasan mengenai gambar itu sesuai pengetahuan awal teman-teman mengenai mata kuliah ini. Silakan diperhatikan gambar yang pertama. Oke, sudah teman-teman, silakan dicatat. Saya lanjutkan. Gambar kedua, silakan diperhatikan gambar kedua. Baik, jangan lupa masing-masing menjelaskan gambar apa itu, kaitannya dengan kejahatan terhadap tubuh ada enggak. Jadi teman-teman harus melihat gambar ini. Saya lanjutkan gambar yang ketiga. Nah, ini adalah gambar yang ketiga. Oke, sudah teman-teman, sudah diperhatikan gambar yang ketiga? Cukup? Saya lanjutkan gambar keempat. Nah, ini adalah gambar keempat. Oke, silakan dicatat sementara hasil dari apa yang Anda lihat. Ini adalah gambar terakhir. Oke, jadi saya tunjukkan 5 gambar memang, yang kemudian teman-teman harus menganalisa gambar apakah itu, kaitannya dengan kejahatan terhadap tubuh itu bagaimana. Karena kita sudah mulai masuk di kejahatan terhadap tubuh. Oke, cukup? Oke. Saya kembali lagi ke gambar yang pertama. Mari kita coba, waktu yang saya berikan tadi sudah cukup kan? Kita coba bahas gambar-gambar ini satu-satu. Bagaimana dengan gambar yang pertama? Ini adalah gambar Chris John sedang bertinju di ring tinju. Nah, apakah ini termasuk kejahatan terhadap tubuh? Pertanyaannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah gambar dokter sedang melakukan operasi, membedah operasi kepada pasien ya. Apakah ini kejahatan terhadap tubuh? Pertanyaannya, iya, enggak, disimpan dulu. Kemudian ini adalah gambar apa ya ini? Gambar siswa ditampar kayaknya. Apa yang menampar ini siapa? Gurunya? Apakah itu kejahatan terhadap tubuh? Oke. Nah, ini anak kecil dijewer. Yang jewer kayaknya orang tuanya ini. Mungkin karena saking nakalnya atau apa.
Apakah ini juga kejahatan terhadap tubuh? Jadi silakan Anda mencoba analisis. Kemudian yang terakhir, Cecilia Peta, korban kesadisan suami. Kita coba lihat gambar itu ya, bahwa korban mengalami luka yang cukup serius. Lukanya banyak nih di dalam tubuhnya. Dia korban kekerasan oleh suami. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan mengenai gambar-gambar itu, saya ingin menyampaikan kita sudah mulai masuk di materi ini bahwa belajar mengenai kejahatan terhadap tubuh itu dibagi dua. Kita bisa melihat dari unsur kesalahan, kita bisa juga melihat dari unsur perbuatannya. Nah, ini sama dengan ketika kita materi sebelumnya saya memberikan materi mengenai delik atau tindak pidana, bahwa unsur suatu delik atau tindak pidana itu bisa kita lihat dari dua hal, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif lebih mudah kita melihat dari sisi perbuatannya, unsur subjektif dari sisi pelakunya yang dimana di dalamnya ada unsur kesalahan. Nah, mempelajari kejahatan terhadap tubuh sama halnya seperti itu. Kita bisa melihat kejahatan terhadap tubuh dari unsur kesalahannya itu dibagi dua. Ada kejahatan terhadap tubuh secara sengaja, kemudian ada kejahatan terhadap tubuh secara tidak sengaja. Nah, kejahatan terhadap tubuh secara sengaja itu bisa kita temukan di pasal 351 sampai dengan 358 KUHP. Jadi mempelajari kejahatan-kejahatan di dalam tindak pidana umum, sekali lagi Anda wajib mempunyai KUHP, dan setiap mata kuliah saya wajib membuka KUHP sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, kejahatan terhadap tubuh juga bisa kita lihat dari kejahatan terhadap tubuh karena ketidaksengajaan atau unsur kelalaian. Itu ada di pasal 360 KUHP. Nah, ini adalah skema kejahatan terhadap tubuh secara sengaja. Istilah kejahatan terhadap tubuh secara sederhana itu lebih mudah kita menyebutnya dengan kata penganiayaan. Jadi memang dia termasuk kejahatan terhadap tubuh, tapi kita lebih mudah, teman-teman bisa lebih mudah menyebutnya dengan penganiayaan. Baik, sekarang kita mulai mempelajari kejahatan terhadap tubuh secara sengaja. Nanti kita bedah bersama ya unsur-unsurnya. Dan nanti akan kita kaitkan kembali ke gambar-gambar awal yang sudah saya sebutkan tadi, itu masuk kejahatan terhadap tubuh atau tidak. Baik, yang pertama, kejahatan terhadap tubuh secara sengaja atau penganiayaan itu yang pertama ada penganiayaan biasa, ada di pasal 351. Kemudian ada penganiayaan ringan, pasal 352. Kemudian ada penganiayaan berencana, pasal 353. Kemudian ada penganiayaan berat, pasal 354, dan penganiayaan berat berencana, pasal 355. Kemudian ada penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan, ada di pasal 356. Baik, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian dari kejahatan terhadap tubuh secara sengaja atau penganiayaan. Kita bahas yang pertama ya teman-teman, kita ke penganiayaan biasa, pasal 351, kita sebut mishandling. Silakan diperhatikan KUHP-nya masing-masing. Ada beberapa rumusan dari pasal 351. Yang pertama atau ayat 1, penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. Ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Itu ayat 2. Kemudian di ayat 3, jika mengakibatkan mati, maka dipidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 4, dengan penganiayaan itu disamakan sengaja merusak kesehatan. 5, ayat 5, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Jadi kalau kita perhatikan bunyi pasal 351 tentang penganiayaan biasa, maka unsur-unsur dari penganiayaan itu adalah yang pertama bisa kita bagi, kita bedah. Yang pertama adalah unsur subjektif. Sekali lagi, bicara unsur subjektif itu kita bicara unsur kesalahan, ada kesengajaan maupun ketidaksengajaan.
Di awal sudah saya sampaikan, skema dari penganiayaan, terutama penganiayaan biasa ini adalah termasuk unsur subjektif, yaitu kesengajaan. Kemudian yang kedua ada unsur objektif. Unsur objektif di dalam penganiayaan itu yang pertama adanya perbuatan. Perbuatan apa di sini? Yaitu perbuatan menyakiti tubuh atau badan orang lain, membuat luka tubuh atau badan orang lain. Objek di dalam penganiayaan ini adalah tubuh atau badan orang lain. Ingat, oleh karenanya dia disebut kejahatan terhadap tubuh. Kemudian dari perbuatan itu di dalam unsur objektif ada akibat. Ada akibat yang dituju. Apa itu? Yang pertama, rasa sakit. Harus ada rasa sakit, rasa tidak enak pada tubuh. Nah, yang kedua, harus dari perbuatan ini harus mengakibatkan lukanya tubuh. Tubuh itu harus luka. Kalau tidak ada unsur ini, maka bukan penganiayaan. Tapi, tunggu dulu, Anda harus memahami unsurnya secara kesatuan. Tidak bisa satu dipahami kemudian satunya tidak, karena unsur tindak pidana itu bersifat satu kesatuan. Nah, dalam beberapa jurisprudensi disebutkan bahwa penganiayaan itu disamakan dengan sengaja menimbulkan atau menyebabkan rasa tidak enak, penderitaan, atau juga dengan sengaja menimbulkan atau menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Ini menurut jurisprudensi yang ada, teman-teman. Jadi yang namanya penganiayaan, kejahatan terhadap tubuh, penganiayaan biasa yang dimulai dari penganiayaan biasa pasal 351 ini, dia harus menyebabkan rasa tidak enak. Ada penderitaan yang akan ditanggung oleh korban. Berupa apa? Berupa rasa sakit, luka pada tubuhnya. Ini mungkin kita masih bicara teorinya dulu ya, unsur-unsurnya. Nanti ketika kita sampai pada contoh-contoh kasusnya akan lebih mudah. Nah, pengertian penganiayaan itu disamakan atau disimpulkan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau tidak enak dengan maksud yang dibenarkan oleh hukum dan tidak dikualifikasikan sebagai penganiayaan. Jadi ada perbuatan-perbuatan semacam itu, tapi dia bukan penganiayaan. Karena batasan dari yang dinamakan penganiayaan harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif. Apakah itu? Misalkan ini, saya berikan contoh, ini wujud yang disebut sebagai penganiayaan ya teman-teman. Yang pertama, mendorong orang lain terjun ke sungai. Itu penganiayaan. Kemudian menjemur orang di terik matahari. Mencubit, memukul, menempeleng, melempar dengan benda padat. Ini kan ada akibat yang dituju. Berupa apa? Berupa rasa sakit. Dari rasa sakit itu mengakibatkan luka pada tubuh orang lain. Mengiris, membacok, menusuk, memotong, menyetrum dengan aliran listrik. Itu juga penganiayaan. Memberi bahan yang merugikan kesehatan pada minuman orang lain, itu juga penganiayaan. Nah, Tapi kalau tadi yang saya contohkan adalah perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai penganiayaan, kita tapi belum ke penganiayaan biasa yang diatur dalam KUHP ya teman-teman. Kita masih belajar sebagai itu adalah penganiayaan. Nah, ada juga yang tidak disebut sebagai penganiayaan, dikecualikan. Misalkan mendorong orang lain ke sungai bukan disebut penganiayaan kalau itu dilakukan dengan maksud bercanda. Tapi kalau di logika ya, sebentar saya tanya pada teman-teman. Bercanda, kemudian berlebihan bercandanya, mendorong orang lain sampai jatuh ke sungai, kemudian dia menderita luka bahkan sampai kematian, apakah itu Anda setuju disebut penganiayaan atau bukan penganiayaan? Saya kembalikan lagi ke Anda. Kemudian menjemur orang di terik matahari sampai batas yang wajar. Artinya begini, misalkan ada guru menghukum siswanya, kamu datang telat, saya hukum, silakan kamu, apa istilahnya ya, caring di lapangan depan sekolah, kelas, dijemur oleh gurunya di terik matahari. Tapi kalau dalam batasan yang wajar, itu bukan penganiayaan. Setuju nggak?
nanti silakan dipikir. Kemudian, nah ini mencubit kalau dilakukan oleh seorang laki-laki kepada pacarnya bukan penganiayaan. Ada orang pacaran nih, 2, cubit-cubitan, cubit-cubitan, guyon, namanya juga orang pacaran. Tiba-tiba gosong ceweknya, dicubit saking nemennya sama cowoknya, penganiayaan? Masa orang sama-sama suka dibilang penganiayaan, nanti ceweknya gak terima, kamu jangan nyubit-nyubit aku, tak laporin polisi. Lucu deh ya kayaknya, itu bukan penganiayaan. Mungkin, tapi nanti coba Anda ini. Memukul menempeleng jika dilakukan dengan wajar oleh orang tua kepada anaknya. Mungkin tadi ada kaitannya dengan gambar yang saya tampilkan di awal. Penganiayaan enggak? Nah, bagaimana nanti teman-teman menganalisanya? Mengiris, menusuk, memotong kalau dilakukan oleh seorang dokter dalam rangka mengobati pasien, operasi tadi, itu bukan penganiayaan. Lalu pertanyaannya Bu, bagaimana penganiayaan yang disebutkan, yang dikatakan sebagai kejahatan terhadap tubuh di pasal 351 itu yang seperti apa? Itu adalah penganiayaan yang memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dari pasal di dalam 351 KUHP berupa kesengajaan, dan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan orang melakukan penganiayaan yang dikatakan kejahatan terhadap tubuh haruslah di awal diniati bahwa orang itu ingin mengakibatkan atau menyakiti badan atau tubuh orang lain dan menimbulkan atau mengakibatkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain tersebut. Dan batasan bagaimana itu disebut sebagai penganiayaan, sebagai kejahatan terhadap tubuh adalah perbuatan itu, orang tersebut harus menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Jadi itu teman-teman. Tidak kemudian kita menyamaratakan orang, misalkan seperti itu tadi contohnya, misalkan guru kemudian menghukum muridnya, tapi hukuman semacam itu era sekarang sudah tidak ini ya, tidak relevan lagi, sudah tidak banyak kasus kemudian guru padahal maksudnya mendidik tapi mungkin kebablasan sehingga orang tuanya nggak terima, gurunya dilaporkan ke polisi, bahkan sampai ada guru yang dibawa ke meja hijau. Nah ini sebenarnya ya tidak harus sampai ke situ. Kemudian ada juga kasus orang tua mencubit, menjewer anaknya, kebablasan mungkin sampai anaknya kesakitan, menimbulkan luka, dilaporkan ke polisi. Memang hukuman-hukuman semacam itu sudah tidak relevan di era sekarang ini ya teman-teman. Tapi Anda belajar kejahatan terhadap tubuh, sekali lagi harus diniati sebagai ini adalah mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang lain dan perbuatan ini adalah melawan hukum. Saya kembali lagi ke pasal 351. Jadi dipahaminya bagaimana di ayat 1 disebutkan penganiayaan dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. Kemudian yang ayat selanjutnya, ya ini penting ya teman-teman. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 2 ini itu adalah ekses atau efek lanjutan dari ayat 1. Artinya niat awal dari si pelaku adalah menyakiti tubuh orang lain secara biasa tanpa menimbulkan luka berat, karena itu nanti ada sendiri namanya penganiayaan berat. Yang kita bahas sekarang adalah penganiayaan biasa. Jadi niat awal si pelaku dicatat, diperhatikan dari awal adalah ingin menyakiti tubuh atau badan orang lain, menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka biasa. Batasan biasa seperti apa Bu? Itu nanti bisa kita lihat dari hasil visum.
Apakah ini penganiayaan biasa, apakah penganiayaan berat. Nanti penganiayaan-penganiayaan selanjutnya Anda akan ngerti bedanya apa. Nah, tapi di ayat 2 kemudian kok muncul luka berat, Bu? Kata Bu Murida tadi itu adalah penganiayaan biasa, bukan penganiayaan berat. Betul. Ayat 2 sekali lagi saya sampaikan bahwa luka berat yang timbul itu berupa efek lanjutan, ekses lanjutan dari adanya penganiayaan itu. Jadi bukan di awal ya diniati, dan akan memperberat ancaman pidananya kalau penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan apa-apa dia 2 tahun 8 bulan, tapi kalau penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat maka dia diancam dengan 5 tahun. Pidana penjara 5 tahun. Luka berat itu sendiri bisa Anda lihat di pasal 90 KUHP. Yang termasuk luka berat itu apa? Yang pertama, jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali. Jadi luka berat yang dimaksud di pasal 90 KUHP yang pertama adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak ada harapan sembuh. Yang kedua, luka berat ini adalah luka yang menimbulkan hal dia tidak mampu terus-menerus atau menjalankan pekerjaannya. Apakah semacam luka ini mengakibatkan cacat, Bu? Iya. Cacat berat? Iya. Karena cacat berat juga bagian dari luka berat di pasal 90 KUHP. Verminking itu bahasa latinnya. Kemudian luka berat di pasal 90 KUHP ini juga dia menimbulkan atau mengakibatkan kehilangan salah satu panca indera. Orang menjadi korban penganiayaan, kemudian dari penganiayaan itu kemudian menimbulkan luka berat, misalkan matanya sampai buta, kemudian telinganya sampai nggak bisa mendengar atau apa saking mungkin dipukul oleh benda yang cukup keras misalkan, itu termasuk luka berat pasal 90 KUHP, kehilangan salah satu panca indera. Kemudian ada mendapat cacat berat, nah itu juga termasuk ini teman-teman, luka berat juga. Jadi dari hasil penganiayaan itu kemudian dia mendapat cacat berat. Menderita sakit lumpuh. Nah, ini juga kategori luka berat. Dari penganiayaan itu kemudian mengakibatkan dia lumpuh, tidak bisa berjalan, kemudian organ tubuhnya misalkan tangan, kaki tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Itu termasuk luka berat. Kemudian luka berat itu juga termasuk orang yang terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih. Karena penganiayaan ini identik karena dilakukan terhadap tubuh yang menjadi objek dari penganiayaan atau dari kejahatan ini, maka bisa jadi yang diserang ya, karena tubuh, kepala bisa jadi, tangan, kaki, mata dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian yang diserang kepala dan korban itu mengalami terganggu daya pikirnya selama 4 minggu atau lebih, itu bisa masuk kategori luka berat. Nah, kemudian luka berat itu juga diartikan gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Jadi kasus aborsi, perempuan hamil kemudian diaborsi, digugurkan kandungannya, itu termasuk luka berat. Kita kembali lagi, dari kategori luka berat tersebut di dalam pasal penganiayaan biasa 351 KUHP itu adalah akibat lanjutan, efek lanjutan dari adanya penganiayaan biasa. Bahkan di ayat 3 disebutkan jika mengakibatkan mati maka dia dipidana penjara paling lama 7 tahun. Artinya di sini efek-efek lanjutan itu luka berat maka pidananya bertambah menjadi 5 tahun. Kalau mengakibatkan kematian maka akan dipidana 7 tahun. Itu memperberat ancaman pidana yang ada di pasal 351 ayat 1 KUHP. Itu kita bicara mengenai penganiayaan biasa teman-teman di 351. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Sementara mengenai penganiayaan biasa, sebelum nanti saya lanjutkan ke penganiayaan selanjutnya. Saya pikir Anda bisa kemudian kembali ke gambar yang pertama saya berikan itu tadi untuk menganalisa apakah itu termasuk penganiayaan atau bukan setelah materi saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di penganiayaan selanjutnya karena masih ada beberapa penganiayaan yang akan kita pelajari.
di materi kejahatan terhadap tubuh. Oke, kita bisa diskusi ketika kita ketemu di kuliah Zoom, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan, telah mempelajari materi pertama penganiayaan biasa ini bersama saya. Nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya. Oke.